Mengenal sejarah Kerajaan Banten yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Kendati demikian, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa antara tahun 1552 sampai tahun 1570 Masehi. Sedangkan masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai tahun 1683 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC. Hal itu pula yang kemudian mendorong Belanda melakukan politik adu domba hingga menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Banten. Sebagai kerajaan besar dan pernah berjaya pada masanya, Kerajaan Banten meninggalkan sejumlah warisan. 1. Keraton Surosowan. Keraton Surosowan, atau yang dikenal juga dengan nama Benteng Surosowan ini, terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, kawasan Benteng Lama, Kota Serang. Keraton tertua Kerajaan Banten ini dibangun antara tahun 1526 sampai tahun 1570. Pada masa itu, keraton digunakan sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal Sultan beserta keluarganya. Pada tahun 1680, terjadi serangan dari Belanda yang mengakibatkan hancurnya Keraton Surosowan. Saat ini, yang tertinggal hanya puing-puing dan beberapa sisa ruangan yang masih bisa ditemukan. 2. Keraton Kaibon. Keraton Kaibon dibangun pada 1815. Ini keraton kedua di Kerajaan Banten setelah Keraton Surosowan. Berbeda dengan Keraton Surosowan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun untuk kediaman Ratu Aisyah. Nama Kaibon diambil dari kata keibuan, yang berarti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. 2. Keraton Kaibon juga diserang oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC Jenderal Daendels pada 1832. Penyerangan ini terjadi akibat penolakan Sultan Saifuddin atas permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan. Saat ini, yang tersisa dari bangunan Keraton Kaibon hanya beberapa ruangan dan puing-puing beserta pondasi bangunan yang masih bisa dikunjungi. 3. Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk merupakan hadiah pernikahan yang diberikan oleh Sultan Demak kepada Sultan Hasanuddin ketika menikah dengan putrinya. Kisah lain menyebutkan, pada tahun 1528 sampai tahun 1529, Sultan Trenggono menghadiahkan sepucuk meriam besar buatan Demak kepada penguasa baru di Banten sebagai bentuk penghargaan. Meriam Ki Amuk adalah meriam legendaris Kesultanan Banten. Memiliki ukuran yang cukup besar, yakni panjang 341 cm. Diameter bagian belakang 66 cm, diameter mulut atau moncong bagian luar 60 cm, bagian dalam 32 cm, dan lebar bagian yang menonjol 1,15 meter. Meriam ini bisa ditemui di halaman Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. 4. Vihara Avalokitesvara. Vihara ini terletak di Kecamatan Kasemen, wilayah Banten Lama. Sejarah pembangunan vihara ini tidak terlepas dari Sunan Gunung Jati, atau yang juga dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah yang merupakan tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Sunan Gunung Jati memiliki seorang istri yang merupakan keturunan Kaisar Tiongkok yang bernama Putri Ong Tien. Melihat para pengikut sang putri masih banyak yang memegang teguh agamanya, maka Sunan Gunung Jati membangun sebuah vihara pada tahun 1542 di Desa Dermayon, yang berada di dekat Masjid Agung Banten.
Namun pada 1774 vihara ini dipindahkan ke kawasan Pamarican hingga sekarang ini. Vihara Avalokitesvara memiliki luas mencapai 10 hektare. Pada bangunan vihara terdapat ukiran yang menggambarkan bagaimana kejayaan Banten lama saat masih menjadi kota pelabuhan yang ramai. Meskipun mengalami kebakaran pada tahun 2009, vihara ini tetap kokoh berdiri. Bentuk dan isi yang terdapat dalam vihara juga masih dijaga keasliannya oleh pengelola. 5. Masjid Agung Banten. Peninggalan Kerajaan Banten berikutnya yaitu Masjid Agung Banten. Terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Banten. Masjid ini didirikan oleh Sultan pertama Kesultanan Banten, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai tahun 1570. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin wafat, pembangunan dilanjutkan oleh Sultan Maulana Yusuf, yang merupakan putra Sultan Maulan Hasanuddin, yang melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Bangunan masjid ini merupakan akulturasi dari 3 budaya, yaitu Cina, Arab dan Eropa. Masjid ini mempunyai ciri khas, yaitu menaranya yang memiliki tinggi 24 meter dan diameter 10 meter. Menara ini berbentuk seperti mercusuar, dengan bangunan atap bertumpuk seperti pagoda Cina. 6. Kerkhof. Kerkhof merupakan pemakaman yang dibuat untuk orang-orang Eropa yang telah meninggal. Kerkhof terletak di Kampung Pamarican, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Pemakaman ini menjadi bukti bahwa Belanda pada masa dulu sangat ingin menguasai Banten dan menggulingkan Kesultanan Banten. Di area pemakaman ini terdapat sekitar 50 makam dengan batu tinggi di atasnya. Terdapat makam yang berbentuk persegi, dan terdapat tulisan yang berisi identitas dari orang yang disemayamkan. 7. Benteng Spilvek. Benteng yang memiliki ketinggian 3 meter ini dibangun oleh Hendrik Lokas Suncardil pada tahun 1681 sampai tahun 1684. Pada masa itu, Kesultanan Banten di bawah pemerintahan Abu Nasar Abdul Qohar, atau yang biasa dikenal dengan Sultan Haji. Nama Spilvek digunakan sebagai bentuk penghormatan terhadap Gubernur Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu, yaitu Cornelis Janszoon Spilman. Benteng Spilvek dibangun karena kecemasan orang Belanda terhadap serangan rakyat Banten, khususnya pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa itu Banten lama masih menjadi kota pelabuhan besar, sehingga diperebutkan Belanda. Walaupun saat ini, Benteng Spilvek telah datar, dan hanya sedikit dari reruntuhan bangunan yang tersisa, namun masih tersisa ruang bawah tanah atau bunker yang dihubungkan dengan lorong di bagian barat. Itulah 7 peninggalan Kerajaan Banten yang masih bisa ditemui hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam legenda.